Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit prinsip dasar latihan ya. Dalam malam hari ini, sebelum itu Pak Guru akan memimpin kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Berdoa, dipersilakan. Cukup? Ya, sebelum itu Pak Guru akan mempresensi kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk, coba Pak Guru akan melihat. Eh, ini yang tidak masuk Dimas ya, Mas Yuda mungkin bisa. Iya Pak, izin tadi Pak. Oh ya, tidak apa-apa. Pak Guru ya mungkin hanya Mas Dimas saja yang tidak masuk pada malam hari ini, tidak masalah, tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Oke. Selanjutnya kita tadi udah berdoa, lalu udah presensi, kemudian Pak Guru akan sedikit menjelaskan bagaimana atau apa yang akan Pak Guru ajarkan pada malam hari ini. Ya, sebelum itu Pak Guru akan memberikan kalian sebuah materi yaitu tentang kebugaran jasmani yang di dalamnya itu ada prinsip-prinsip latihan. Nah, kita itu nanti akan mempelajari prinsip-prinsip latihan itu. Nah, tujuan pembelajaran ini apa? Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kalian mengerti apa itu definisi atau pengertian dari kebugaran jasmani, terus manfaat dari kebugaran jasmani. Kemudian kalian setelah itu kalian bisa mengetahui apa itu prinsip-prinsip latihan dan di dalam prinsip-prinsip latihan itu ada apa saja di dalamnya yang kita bisa pelajari dan kita ambil manfaatnya. Seperti itu mungkin. Langsung saja ya Pak Guru akan coba share screen. Oke, Pak Guru akan coba share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Pak. Ya, baiklah. Oke, ya kita sudah memasuki materi. Nah, prinsip-prinsip latihan kalian bisa membaca. Nah, sebelum masuk ke itu, kita akan menjelaskan dulu apa itu kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani itu adalah sebuah aktivitas, sebuah kondisi tubuh ketika kita melakukan aktivitas fisik yang banyak, setelah itu kita tidak mengalami kelelahan yang berarti, itu kebugaran jasmani. Nah, contoh kebugaran jasmani itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ketika kita dulu waktu SD atau SMP kita berangkat ke sekolah jalan kaki, terus pulang sekolah, berangkat jam 6, pulang jam 12 siang atau mungkin jam 1 siang, atau mungkin ada yang ikut les, atau mungkin ada yang ikut ekstrakurikuler, itu kan pulangnya sore juga. Nah, setelah kita melakukan aktivitas seperti itu, seharian full kita melakukan aktivitas fisik, otomatis tubuh kita lelah kan? Ya apa tidak? Nah, tentu saja tubuh kita akan lelah. Nah, setelah kita melakukan aktivitas itu seharian, pada malam harinya kita merasakan apakah tubuh kita mengalami kelelahan yang berarti atau tidak. Nah, ketika kita mengalami kelelahan yang berarti, itu berarti kebugaran jasmani kita masih kurang atau dikategorikan belum cukup untuk bisa dikatakan dengan kebugaran tubuh atau kebugaran jasmani. Nah, itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sudah jelas ya kebugaran jasmani itu apa. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar
latihan, prinsip-prinsip latihan, ada kata prinsip-prinsip dan ada latihan. Nah, Pak Guru akan coba membedah terlebih dahulu latihan itu apa. Nah, latihan itu adalah suatu proses yang sistematis dari kerja fisik yang dilakukan berulang-ulang dengan menerapkan prinsip-prinsip latihan. Itu definisi dari latihan. Nah, sedangkan definisi dari prinsip latihan itu adalah latihan yang dilaksanakan secara berencana, teratur, berpola, dan berkesinambungan. Jadi, latihan itu berkesinambungan, berencana, teratur, dan berpola. Jadi ketika misal hari ini kita melakukan aktivitas fisik, melakukan permainan, melakukan latihan sepak bola. Hari ini kita latihan passing, besok kita latihan shooting, besok kita latihan kontrol. Jadi itu ada kesinambungan, ada alur, ada rencananya, dan ada polanya. Jadi itu yang namanya prinsip latihan. Nah, olahraga bukan merupakan suatu yang asing lagi bagi kita. Setiap orang berolahraga untuk menjaga kesehatan agar tetap dalam kondisi fisik yang prima. Menariknya, banyak dari kita yang belum memahami bahwa berolahraga perlu mengikuti aturan yang benar. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda dalam melakukan aktivitas olahraga. Maka olahraga yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan yang akan diraih. Tujuan olahraga tersebut seperti untuk mengontrol berat badan, atau ya bisa dikatakan anak-anak sekarang itu kayak kalau cewek-cewek itu, kalau perempuan-perempuan itu pengen kurus seperti itu bisa. Terus mendapatkan jantung paru yang sehat dan kuat, mendapatkan kekebalan tubuh yang lebih baik atau tidak mudah sakit dan sebagainya. Nah, kita bisa pada dunia sekarang ini. Di dunia sekarang ini kita belajar saja kita menggunakan daring atau dalam jaringan, tidak bisa bertemu dengan tatap muka langsung. Itu imbasnya adalah dari pandemi kita yang masih belum berakhir, jadi kita tetap harus berolahraga agar kita hidupnya atau tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Itu makanya kita harus belajar apa itu kebugaran jasmani, apa itu prinsip dasar latihan seperti itu. Selanjutnya itu ada untuk memperoleh manfaat dalam melakukan olahraga dan latihan yang kita lakukan, maka harus menggunakan aturan olahraga yang benar atau FITT, frekuensi, intensitas, tipe, dan time. Nah, frekuensi, intensitas, tipe, dan time itu ada di dalam prinsip-prinsip latihan tadi. Nah, prinsip-prinsip latihan itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya, kita ke depannya itu. Nah, agar lebih menariknya lagi, kita akan membahas manfaat juga, manfaat yang bisa kita dapat pada tubuh kita, diantaranya itu bisa meningkatkan kapasitas aerobik yang menjadi indikator bagus atau tidaknya tingkat kebugaran jasmani kita. Singkatnya FITT itu terdiri dari ya itu tadi, frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Nah, nanti di dalam frekuensi, intensitas, time, dan tipe itu ada komponen-komponennya juga. Nah, selanjutnya, nah ini dia salah satunya, frekuensi. Nah, frekuensi itu sendiri adalah jumlah pengulangan dalam jangka waktu tertentu. Contoh, melakukan latihan 3-5 kali dalam seminggu. Jadi seperti ini anak-anak. Jadi ketika kita melakukan latihan pada minggu ini, kita melakukan latihan 3 kali dalam seminggu. Oh, mungkin itu kita rasa kurang latihannya, jadi kita bisa menambah porsi latihan kita lagi menjadi 5 kali dalam seminggu. Itu sudah bagus sekali. Nah, akan tetapi tujuan dari frekuensi ini juga ada dua. Ketika untuk atlet, otomatis akan untuk menambah kemampuan jantung parunya. Jadi mereka itu melakukan frekuensi latihan itu sering, berbeda dengan orang yang awam, orang yang hanya ingin tubuhnya bugar, itu berbeda. Ketika orang awam atau non atlet, mereka akan melakukan frekuensinya itu lebih rendah daripada atlet tadi. Itu seperti itu. Kemudian
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam frekuensi ini, salah satunya adalah saat membahas kardio. Pertama, kemudian dalam hal latihan kekuatan, dan ketiga juga termasuk hari istirahat. Yang pertama, saat membahas kardio sebagai pedoman umum, targetkan minimal 3 sesi kardio per minggu. Jika Anda ingin menurunkan berat badan, Anda dapat meningkatkan jumlah ini menjadi 5 hingga 6 sesi. Jadi ketika kita ingin kurus atau kita ingin menurunkan berat badan, kita bisa meningkatkan sesi latihannya untuk menurunkan berat badan kita. Itu membahas kardio. Dan selanjutnya dalam hal latihan kekuatan, kita bisa melakukan latihan kekuatan 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Latihan kekuatan ini dapat melibatkan, nah ini yang menarik dari latihan kekuatan ini, kita bisa menggunakan beban tubuh kita sendiri. Kita bisa menggunakan beban yang didesain khusus untuk melatih kekuatan. Nah itu. Kemudian untuk termasuk hari istirahat ini juga sangat penting sekali. Perlu kalian ketahui ketika kalian berolahraga, lelah, capek, itu otot kalian bekerja keras di sana, otot kalian berkontraksi, otot kalian memanjang, otot kalian berkembang di sana. Nah, ketika hal itu terjadi, otomatis otot kalian capek, tubuh kalian perlu istirahat. Nah, makanya itu di dalam frekuensi ini, kalian juga harus memahami bentuk istirahatnya atau jam-jam istirahat. Tidak bisa kita olahraga terus-menerus tanpa istirahat, itu akan membuat tubuh kita sakit, dan mungkin juga atau bukan tidak mungkin sih, ini sebuah kejadian yang semestinya harus terjadi, sewajarnya terjadi, cedera bisa menghinggapi kita yang kita tidak atau kita tidak pandai dalam mengatur jam istirahat kita. Oke, selanjutnya adalah intensitas. Intensitas ini identik atau dosis latihan dengan ukuran berat aktivitas dari tingkat kelelahan. Jadi intensitas ini misalnya seperti ini, kita berat latihan kita seminggu ini seperti ini, segini, sebanyak ini, atau selama ini. Jadi mengukurnya itu dengan tingkat kelelahan kita. Nah, mengukurnya itu ada lagi, yaitu ciri-cirinya dengan mengukur denyut jantung maksimum. Itu ada rumusnya. Rumusnya Pak Guru sampaikan saja, ini rumusnya sangat singkat, yaitu denyut nadi maksimum sama dengan 220 dikurangi umur kalian. Nah, jadi itu menghitung denyut nadi maksimum. Nah, contohnya kalau kalian masih bingung, Pak Guru akan kasih contoh deh seperti ini. Ketika seseorang berusia 28 tahun, maka denyut nadi maksimalnya adalah 192. 192 itu dioperol dari mana? 220 dikurangi 28 tahun tadi, jadinya 192. Nah, untuk berolahraga yang baik sebaiknya berada pada detak jantung 115 sampai 163 detak per menit. Nah, terus bagaimana ketika kita harus menghitung denyut nadi? Nah, Pak Guru sudah menampilkan di sini ada 3 cara untuk mengukur atau mengetahui denyut nadi kita saat berolahraga. Dengan cara yang pertama adalah menggunakan handphone. Lalu kita bisa mendownload aplikasi yang bisa mendeteksi detak jantung kita atau cardio application. Nah, di sini sudah terlihat modernisasi zaman sekarang. Apapun bisa dilakukan dengan smartphone, dengan handphone kita. Itu sangat mempermudah kita dalam mengetahui denyut jantung kita. Oke, ya. Jadi itu bisa sekali untuk membuat atau mengetahui denyut jantung kita. Untuk kemudian dengan cara yang kedua, kita ketika mempunyai jam detektor seperti Fit atau Beat atau Polar Watch, itu bisa sekali. Nah, kemudian yang ketiga, secara manual dengan meraba nadi dan menghitung per menit. Itu biasanya menghitung manual itu bisa digunakan atau bisa mengukur
melalui tangan, pergelangan tangan atau di sini, di leher sini ya. Dengan 3 jari seperti ini ditempel di sini ya. Seperti itu. Oke ya, ada azan, Pak Guru akan stop terlebih dahulu mungkin sampai azannya selesai. Mohon tunggu di sebentar ya. Oke, baik. Ajaranya sudah selesai ya, Alhamdulillah. Pak Guru akan menambahkan materi lagi, sedikit lagi, tidak lama kok. Nah, kita akan membahas waktu di sini. Waktu adalah durasi setiap latihan. Misalnya satu kali latihan selama 30 menit atau 45 menit. Nah, waktu ini itu para ahli juga merekomendasikan setidaknya 150 menit latihan intensitas sedang atau minimal 75 menit latihan intensitas tinggi seminggu. Nah, jadi ketika kita melakukan latihan dengan intensitas yang sedang, kita bisa menambah durasi latihan waktu kita. Nah, dan ketika kita melakukan intensitas yang tinggi, kita bisa lebih mengurangi waktu durasi kita, seperti itu ya. Untuk latihan kardio itu
berlangsung minimal 30 menit durasinya, tergantung latihannya. Bersepeda yang lama misalnya bisa memakan waktu 2 jam. Seperti itu. Untuk latihan ketahanan biasanya berlangsung antara 45 dan sampai 60 menit. Itu tuh waktu. Nah, jadi untuk latihan durasi atau waktunya itu juga bisa disesuaikan ketika kalian ingin intensitas yang tinggi atau ingin intensitas yang sedang, atau kalian ingin latihannya itu menambah daya tahan kalian, menambah sistem jantung paru kalian, itu bisa disesuaikan sendiri. Tapi ingat, kalian harus paham FITT-nya ini tadi ya. Nah, ini time. Oke, kita bisa lanjut. Nah, yang terakhir itu ada tipe. Ini mengacu pada jenis latihan yang akan Anda lakukan di bawah payung latihan kardio atau kekuatan. Nah, latihan tipe ini ada 2 jenis tipe latihan, yaitu latihan kardio dan latihan kekuatan. Nah, untuk yang pertama, latihan kardio itu jenis latihannya. Oh iya, sebelum itu Bapak akan menjelaskan kardio itu apa. Kardio itu adalah jenis latihan apapun yang meningkatkan sistem kardiovaskular kalian. Nah, jadi bentuk latihannya itu ada banyak sekali itu. Nah, yang pertama itu ada berlari. Nah, berlari bisa dikategorikan juga jogging, juga bisa berlari. Berenang yang anggota gerak badan kalian bergerak semua di dalam air. Kemudian berjalan. Nah, untuk tarian dan rutinitas aerobik ini kategorinya sama ya. Jadi kalian itu bergerak dengan alunan musik yang ada ritmenya, itu membuat sistem kardiovaskular kalian juga akan bertambah. Dan yang terakhir, bersepeda itu jelas karena bisa meningkatkan sistem kardiovaskular kalian. Selanjutnya, ini adalah latihan kekuatan. Yang tadi latihan kardio, yang ini latihan kekuatan. Latihan kekuatan itu adalah semua jenis latihan yang mengencangkan dan memperkuat otot. Jadi ketika latihan kekuatan, kalian harus merasakan efeknya. Ketika kalian sebelum latihan kekuatan itu, kalian tubuhnya itu kayak lembek-lembek, kayak ototnya kalian masih belum besar, terus kayak seperti kalian ingin, aku pengen kayak atlet itulah, aku pengen kayak atlet itu. Jadi kalian harus menambah latihan kekuatan kalian. Nah, biasanya latihan kekuatan ini menyebabkan hipertrofi otot. Ini termasuk menggunakan beban yang didesain khusus untuk latihan kekuatan, atau memang beban pada tubuh kita sendiri. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan yang itu. Nah, untuk beban tubuh sendiri itu ada squat, push up, pull up, dan sit up. Nah, untuk squat itu Pak Guru akan sedikit menjelaskan gerakannya ya, biar kalian ada gambaran di rumah. Squat itu jadi kalian berdiri, terus kaki dibuka selebar bahu. Setelah itu kalian bisa menurunkan badan kalian, tangan ke depan sebagai keseimbangan. Terus kalian mengangkat lagi, angkat badan kalian lagi, berdiri lagi. Itu seperti itu. Kalau push up itu posisi tubuh telungkup atau tengkurap ya, bahasa umumnya. Kalian mengepus atau mendorong tubuh kalian ke atas. Nah, seperti itu. Kalau pull up, kalian yang kayak bergelantungan itu, terus kalian mengangkat tubuh kalian. Nah, itu pull up. Kalau sit up, kalian tidur terlentang, terus badan kalian diangkat, badan bagian atas dari perut sampai kepala diangkat tanpa bagian tubuh bawah mengangkat. Nah, itu kinerja otot bagian perut itu sangat luar biasa pada saat kalian melakukan sit up itu ya. Dan ini nanti Pak Guru juga akan menugaskan, tapi nanti Pak Guru melanjutkan materi dulu. Nah, ini contoh FITT tadi ketika kalian ingin menurunkan berat badan kalian.
Nah, frekuensi latihannya itu tingkatkan detak jantung Anda selama 3-6 hari dalam seminggu. Jadi latihannya itu 3 hingga 6 hari dalam seminggu. Jadi kayak setiap hari itu ada jam latihannya. Sehari buat istirahat itu seperti itu. Tapi itu, nah selanjutnya intensitas ini akan tergantung pada tingkat kebugaran Anda. Kalian saat ini untuk latihan intensitas tinggi usahakan mencapai 70 hingga 80% detak jantung maksimum Anda. Jadi tidak 100% ya, cuma 70 sampai 80%-nya saja. Itu untuk menurunkan berat badan. Untuk waktunya atau durasinya atau time-nya itu 20 hingga 30 menit per latihan. Jadi cuma setengah jam saja kalian latihan dalam sehari. Ya sangat ringan menurutku. Terus menurut Bapak, ya kalian bisa menambah lama latihan saat daya tahan kalian sudah meningkat. Kalian boleh kalian menambah daya daya durasi atau waktu kalian ketika daya tahan Anda sudah meningkat, itu tidak masalah. Ketika kalian daya tahannya belum meningkat tapi kalian memaksa dengan waktu yang lebih lama, mungkin itu akan menjadi salah dalam kalian training atau latihan, itu salah overtraining nanti akhirnya. Itu seperti itu. Untuk tipe, semua jenis pelatihan kardiovaskular seperti menari, berjalan, berlari, mendayung, jogging, hiking, bersepeda, dan berenang. Nah, untuk olahraga ini yang Pak Guru belum jelaskan tadi sepertinya mendayung ya. Nah, mendayung ini seperti ini anak-anak. Jadi mendayung, kalian tahu kan perahu. Nah, perahu kalian mendayung. Nah, seperti ini. Seret, seret. Jadi anggota gerak yang kalian gunakan untuk mendayung itu anggota gerak bagian atas. Itu otot yang kalian dipaksa untuk bergerak adalah sini, bicep tricep, terus otot bahu, terus sini pinggang juga menurut aku juga ya ada kontraksi di sana, terus otot dada juga itu tentu, terus otot ini lengan bawah juga berkontraksi juga. Nah, untuk jogging itu seperti berlari tadi ya, jogging lebih ringan kalau jogging ya, endurance itu daya tahan. Terus untuk hiking, hiking juga sama berjalan, cuma kalau hiking itu kayak mendaki, jadi ada beban yang lebih ketika kalian berjalan dengan medan yang menanjak, itu akan bebannya akan lebih berat. Seperti itu. Itu untuk contoh FITT untuk menurunkan berat badan, frekuensi, intensitas, waktu, dan tipenya itu seperti itu. Kemudian contoh FITT untuk latihan kardiovaskular. Nah, ini untuk frekuensinya 4 hari seminggu, lebih jarang daripada yang tadi atau lebih sedikit daripada latihan yang tadi untuk menurunkan berat badan. Nah, untuk intensitasnya sedang, akan tetapi detak jantungnya juga murang, hanya 60 hingga 70% saja. Ketika tadi itu 70 sampai 80%. Jadi untuk kardiovaskular ini lebih ringan daripada yang tadi, frekuensinya lebih sedikit, intensitasnya lebih sedikit. Nah, untuk waktu masih waktu juga sedikit juga. Sama seperti tadi, hanya 30 menit, setengah jam dalam sehari. Nah, untuk tipenya ini khusus jogging. Ya, kalau jogging 30 menit dengan detak jantung seperti itu dan waktu yang 30 menit 4 hari sekali ya lumayan kalau untuk daya tahan seseorang yang masih kurang bagus. Selanjutnya untuk contoh FITT yang berikutnya itu untuk meningkatkan kekuatan. Nah, ini tadi Pak Guru sudah menyinggung sering ya, tadi sudah kerap kali menyinggung. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensinya 4 hari seminggu, sama seperti tadi untuk meningkatkan kardiovaskular. 4 hari seminggu, terus intensitasnya menengah, 3 set 10 hingga 12 repetisi. Nah, intensitasnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, jadi menengah. Nah, untuk tipenya berupa berbagai latihan kaki bisa, seperti latihan kaki seperti deadlift, hamstring curl, squat tadi yang pakai berat badan sendiri, standing calf, raise
leg extension dan leg press. Itu untuk bagian latihan kakinya untuk meningkatkan kekuatan ototnya itu seperti itu. Nah, untuk durasi latihannya itu sekitar 45 hingga 60 menit. Ya, 1 jam, 1 jam, setengah jam, 1 jam ya seperti itu. Nah, oke, di sini Pak Guru juga akan membandingkan dengan contoh untuk FITT yang sebelumnya ini. Nah, jadi Pak Guru menyimpulkan ketika eh, tujuan dari latihan itu juga berbeda-beda. Nah, dengan tujuan yang berbeda-beda itu, otomatis prinsip-prinsip latihannya juga berbeda atau dasar-dasar latihannya atau metode-metodenya itu berbeda-beda. Karena tujuannya juga berbeda, tidak bisa tujuannya berbeda kok metodenya atau caranya menggunakan cara yang sama itu tidak baik. Dan menurut Pak Guru itu tidak akan hasilnya tidak akan maksimal seperti sudah dijelaskan sedetail ini ya anak-anakku semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Yuda? Belum, Pak. Nah, oke. Ya, Bapak di sini mungkin akan menjelaskan inti dari pertemuan kita pada malam hari ini itu eh, intinya itu frekuensi itu kisarannya 3 sampai 5 kali per minggu dilakukan, sedangkan intensitas 60 sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Tadi denyut nadi maksimal juga sudah dijelaskan, denyut nadi maksimal 220 dikurangi umur. Tadi ya sudah dijelaskan. Terus waktunya 20 sampai 60 menit. Nah, tadi Pak Guru juga sudah menjelaskan kisaran waktunya ada yang 30 menit, ada yang 45 menit dan ada yang 60 menit. Pak Guru sudah menjelaskan tadi. Nah, untuk tipenya itu aktivitas aerobik yang mempertahankan denyut jantung pada zona latihan. Nah, zona latihannya tadi bisa kita peroleh dari denyut jantung maksimal tadi. Kita bisa memperoleh dari situ. Nah, Pak Guru rasa sudah paham ya. Tapi Pak Guru akan memberikan kalian penugasan, yaitu Pak Guru ingin sekali melihat kalian melakukan push up di rumah. Nah, push up-nya ini bukan push up yang biasa. Kalian harus searching dulu, harus mencari dulu di Google, di YouTube, atau dimanapun terserah kalian. Yang penting sumbernya bagus, kalian bisa ambil variasi push up. Nah, variasi push up itu bisa, push up-nya itu Pak Guru kasih bocorannya sedikit ya, kayak push up tangannya yang lebih tinggi daripada kakinya, ada yang kakinya lebih tinggi, ada yang push up dengan mungkin dengan jari, ada yang tangannya mungkin berbeda posisinya. Nah, itu Pak Guru pengen kalian mempelajari variasi push up itu, dan gunanya itu lebih menonjol kemana ketika kalian push up pakai seperti ini, otot yang terkena seperti ini untuk melatih otot yang ini, sehingga otot yang ini bisa dilatih dan meningkatkan massa ototnya. Itu seperti itu. Pak Guru pengen menugaskan yang latihan kekuatan itu saja. Pak Guru pengen menugaskan. Apakah bisa dipahami Mas Yuda? Bisa, Pak. Oke, baik sekali. Mungkin dari Pak Guru itu saja ya. Dan oh ya, Pak Guru juga sekalian mengingatkan ketika kalian melakukan aktivitas ini, kalian itu harus mendahulukan pemanasan dulu, peregangan dulu, baik statis, dinamis, itu kalian harus melakukan. Tujuannya apa? Biar kalian, supaya kalian itu tidak cedera dalam melakukan latihan itu. Ketika kalian tidak melakukan pemanasan, otomatis otot kalian kaget, denyut jantung kalian belum siap. Jadi alhasil kalian bisa, jangan sampai bisa serangan jantung, bisa kram, bisa dislokasi, itu sangat kemungkinan bisa terjadi. Dislokasi sendi itu wah sangat berbahaya ya, sangat mengerikan juga. Ngilu Pak Guru melihatnya. Dan setelah kalian melakukan pemanasan, kalian melakukan latihan,
diakhiri dengan cooling down atau kalian harus melakukan pendinginan supaya apa? Supaya tadi badan kalian yang sebelumnya sudah latihan panas kan, capek, kalian kembalikan lagi ke suhu awal kalian sebelum latihan, yaitu dengan cooling down tadi, dengan pendinginan tadi. Itu juga sangat mempengaruhi otot kalian ketika kalian rest atau istirahat tadi. Ketika kalian tidak pendinginan, istirahat kalian tadi itu tetap membawa asam laktat yang akan membuat otot kalian atau badan kalian merasa pegal-pegal. Nah, itu sebenarnya yang membuat kalian pegal-pegal atau kayak aduh capek banget kayak gini, terus kalian udah istirahat, besok pagi bangun masih pegel, belum merasa fresh gitu. Itu seperti itu ya. Yaitu Pak Guru mengingatkan itu saja. Mungkin dari Pak Guru cukup ya, karena sudah detail, sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan. Pak Guru akan menutup pembelajaran kita pada malam hari ini. Akan tetapi langkah baiknya karena tadi di awal sudah berdoa, di akhir juga kita harus menutup dengan doa juga. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya sudah memperhatikan dan mengikuti pelajaran. Mas dulu Mas, pergi Mas. Stop sharing. Please stop. Ini Mas. Hilang kursornya Mas. SK. Oh no. Tapi orang muncul. Ini suaranya. Iki ya. Tim. Some slide show. Terus ke sini terus B. Stop. B caranya. Iki.